Shalom teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Apakah penuh sukacita? Kalau penuh sukacita boleh senyum ke samping kanan kiri, boleh ke belakang juga. Ada yang sedang bimbang akan hidup, yang tidak bersukacita atau belum bersukacita? Boleh juga disalam teman-temannya biar ketahuan ya siapa yang gak bersukacita. Gak apa-apa kok ya, kesini itu gak harus yang bersukacita ya. Yang sedang bingung akan tujuan hidup juga gak apa-apa. Karena kebetulan tema ibadah kita hari ini itu adalah obeying God's call ya. Jadi apakah kita bingung atau masih mencari-cari tujuan hidup, itu nanti akan kita renungkan bersama-sama bersama dengan Pak Pendeta Deda Nimrod. Ya. Baiklah, saya pernah membaca bahwa Paulus sering menyebut hidup sebagai suatu pertandingan. Benar nggak? Benar nggak? Atau cuma aku yang setuju? Dan Paulus itu seringkali berlari secepat yang dia bisa untuk sampai ke tujuan. Nah teman-teman, kira-kira boleh nggak teman-teman bisa merenungkan kembali apa sih tujuan hidup teman-teman, apa sih tujuan hidup saya kita, dan bagaimana membedakan apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Untuk itu, mari kita saat teduh merenungkan segala sesuatu dalam hidup kita. Mari kita bersyukur, menyatukan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Sebagai generasi muda, ini adalah salah satu pertanyaan tersulit dalam hidup kita. Apakah kamu mempunyai tujuan hidup dan apakah tujuan itu adalah kehendak Tuhan ataupun diri kita sendiri? Nah, kebanyakan orang tidak yakin akan panggilan hidup mereka. Kadang saya juga. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah suka bingung juga? Sama ya. Tapi menurut aku sendiri itu sangat penting untuk menemukan tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup. Karena tanpa Tuhan, kita bisa merasa lelah, kehilangan arah ataupun tujuan. Tanpa arah dan tujuan hidup, kita tidak akan memiliki gairah dalam hidup. Tetapi Yesus berkata bahwa Dia ingin kita memiliki hidup yang sepenuhnya, yang berarti hidup dengan penuh tujuan, hidup dengan penuh semangat dan sukacita. Mari teman-teman kita bersekutu bersama, kita berdiri bersama, bernyanyi, mari kita bersukaria. Boleh teman-teman sambil tepuk tangan. Jangan lupa senyum kanan kiri depan belakangnya ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. sekali lagi. Boleh dipegang tangan teman-teman kita yang di kiri. Kita bersukaria bersama yuk. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan Kita wajah bertepuk tangan. berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata,
Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Terima kasih teman-teman, boleh duduk kembali. Teman-teman, seringkali dalam Alkitab ketika Tuhan memanggil dan memberkati orang, Dia memberkati mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya, Dia berkata kepada Abraham, Ishak, atau Yakub, segala bangsa akan diberkati melalui kamu. Jadi, panggilan Tuhan selalu melibatkan berkat dan melayani orang lain. Masalahnya adalah kebanyakan dari kita ingin memenuhi mimpi kita sendiri. Kita fokus pada tujuan hidup kita dan pilihan kita sendiri. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk memberkati orang lain dengan mengasihi dan memberi. Mari kita bersama-sama merenungkan apakah kita sudah mendengar panggilan Allah? Apakah kita sudah mengasihi dan memberi berkat buat orang lain? Bahkan kita memberi berkat buat diri kita. Kita berdoa. Mari kita merenungkan segala berkat Allah. Mari kita juga merenungkan segala kesalahan yang kita telah perbuat. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat di hadapan Allah, yang kita sengaja maupun kita tidak sadari. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi kami, membuat kami merasa sangat berharga di mata-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami mengecewakan hati-Mu melalui sikap dan tindakan kami akan cinta kami yang terlalu besar atas hal-hal duniawi. Kami seringkali memuaskan nafsu dan keinginan daging kami, Tuhan. Kami seringkali angkuh dan merasa diri paling benar dan paling hebat daripada orang lain. Kami sering memegahkan diri kami sendiri tanpa mengingat bahwa semua yang kami miliki adalah berkat pemberian Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu bersikap rendah hati dan mengasihi sesama kami. Dan janganlah biarkan kami terus-menerus terkungkung dalam nikmatnya dosa. Ya Bapa, ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Kami ingin bersatu hati memanjatkan doa pengakuan dosa kami kepada-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, kami bisa mendengar panggilan-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.
Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Deda Nimrod. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi Ku Dengar Suara Yesus. Teman-teman boleh diundang untuk berdiri. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil. Pikul salib, ikutlah aku. Pikul salib, ikutlah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Ke Getsemani ku ikut, ke Getsemani ku ikut, ikut dalam pergumulan, aku ikut Tuhanku. Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Ibu bapak teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya dengan rendah hati mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, sore hari ini kami mengambil waktu yang khusus untuk kami mengingat lagi bagaimana perjalanan hidup kami. Perjalanan hidup yang senantiasa dijaga, dipelihara, dituntun, dan dikuatkan dalam cinta kasih-Mu. Sore hari ini ya Allah, kami kaum muda bersama dengan setiap yang hadir, ingin menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus diubahkan. Menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang semakin mengenal Engkau, dan menjadi pribadi yang melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami sadar bahwa kami semua seringkali gagal memahami rencana-Mu. Oleh sebab itu sore hari ini sapalah kami, ajarlah kami, didiklah kami menurut kebenaran firman Allah. Dan dalam segala keterbatasan kami ya Allah, curahkanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kuasa Roh Kudus memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang baik, tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman semuanya, bagian Alkitab yang kita baca diambil dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai 19. Yeremia 1 ayat 1 sampai 19.
Saya akan membacakan menurut Alkitab terjemahan baru 2 yang demikian. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, keturunan imam yang di Anatot di tanah Benyamin. Pada zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, pada tahun ke-13 pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga pada zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, sampai akhir tahun ke-11 zaman Zedekia bin Yosia Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem dibawa ke pembuangan pada bulan ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan, aku masih muda. Tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, engkau melihat dengan benar. Sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah kuali yang mendidih. Datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku bunyinya, dari utara akan merebak malapetaka atas seluruh penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil semua suku bangsa kerajaan-kerajaan utara. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan datang dan masing-masing mendirikan tahtanya di pintu-pintu masuk gerbang Yerusalem, dekat semua tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Aku akan menyatakan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka. Mereka telah meninggalkan aku dengan membakar kurban kepada ilah lain dan sujud menyembah buatan tangannya. Akan tetapi engkau, ikatlah pinggangmu dan segeralah sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan kau kubuat gentar di hadapan mereka. Adapun aku, sesungguhnya pada hari ini, aku akan membuat engkau menjadi kota berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku
menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ya, Ibu Bapak, Saudara, teman-teman semuanya, hari ini temanya tentang taat pada panggilan Allah, patuh pada panggilan Allah. Nah, saya mau mengajak kita mengenal sedikit tentang konteksnya, begitu ya. Mungkin tidak akan terlalu berat karena mungkin di antara kita ada yang tidak terlalu suka sejarah seperti dulu saya, gitu ya. Tapi ada konteks pembacaan Alkitab kita. Nah, teman-teman mungkin tidak terlihat banget, tapi saya akan bacakan sedikit. Ada yang kelompoknya warna biru, ada yang kelompoknya warna hijau, dan ada yang kelompoknya warna orange. Kalau tadi teman-teman perhatikan di Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, maka kita tahu nama-nama raja yang disebut. Bisa dicek ya. Ada nama raja-raja siapa aja tadi berarti? Dari mulai siapa? Yosia ayat 2. Pada zaman Yosia bin Amon sampai raja siapa paling terakhir? Zedekia. Kalau begitu berarti kita tahu Yeremia ada di kelompok berwarna apa? Orange ya, orange atau kuning lah ini. Orange ini ya. Di sinilah, di era zaman-zaman inilah Yeremia diutus oleh Allah. Dari mulai namanya Raja Yosia sampai Raja Zedekia. Dari mulai raja yang hidupnya memimpin di sekitar tahun 641 sampai pada akhirnya tadi disebutkan dalam bacaan Alkitab kita, sampai orang-orang Yerusalem dibuang. Kita tahu ceritanya dibuangnya kemana? Ke Babel. Jadi dari mulai masih hidupnya damai sejahtera sampai orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem terbuang. Disitulah Yeremia berkarya. Tapi saya sengaja cantumkan dua warna berbeda. Raja-raja sebelumnya di kelompok warna hijau dan di kelompok warna biru. Kelompok warna biru itu Ibu Bapak, teman-teman, disitulah juga masa seorang nabi besar dalam Alkitab kita berkarya, yaitu Nabi Yesaya. Jadi sebelumnya Allah telah mengutus Nabi Yesaya untuk bersuara, untuk menyampaikan firman-Nya dari mulai zaman Raja Uzia atau yang juga dikenal dengan nama Azaria sampai ke Raja Hizkia. Jadi lama sekali nih, ada sejarah yang cukup panjang. Ada sejarah yang cukup panjang sebelum Nabi Yeremia berkarya sejak zaman Raja Yosia. Nah, di yang warna hijau tidak ada nabi khusus yang disebutkan secara besar, tapi kelakuannya nanti mirip-mirip seperti sebelum Hizkia dan sesudah Yosia. Jadi yang hijau ini kalau mau digambarkan kira-kira begini teman-teman. Raja sebelum warna hijau rada bener, raja sesudah hijau rada bener, sebelumnya dan sesudahnya ngaco-ngaco. Ya. Yang hijau sama, nggak bener. Jadi yang benar itu di mana? Akhir bagian warna hijau itu Hizkia dan awal warna orange itu Yosia. Nah, supaya dapat gambaran saya ajak kita buka Alkitabnya supaya tahu ceritanya. Yuk dibuka. Yeremia pasal 25 ayat 5 sampai 6. Yeremia pasal 25 ayat 5 sampai 6. Saya boleh tunjuk random lah ya. Minta tolong bacakan. Bung, minta bantu baca Bung. Yeremia 25 ayat 5 sampai 6. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dan dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Nah, yang baru saja dibacakan itu firman Allah melalui Yeremia ketika Yosia. Nah, tadi ya, Yosia. Disampaikan, diingatkan, bertobatlah katanya, bertobatlah dari tingkah lakumu yang jahat. Satu, tingkah laku, perbuatan, secara sosial jahat.
Dan bukan hanya dari tingkah lakumu yang jahat, tapi juga dari perilaku spiritualmu yang menyimpang. Karena kau punya ilah-ilah lain yang kau sembah, karena kau punya ilah-ilah lain yang kau percaya, karena kau punya ilah-ilah lain yang kau anggap bisa melindungimu, dan kamu pergi ke sana. Secara sosial jahat, secara spiritual menyimpang. Ini yang terjadi, dan Yeremia diminta untuk bersaksilah di sana, tegurlah mereka. Nah, coba dibantu. Nah, ini tanda hijau berarti ceritanya bagus. Nah, saya minta bantu dibacakan 2 Raja-Raja 23. Nah, tapi 1-25 kepanjangan ya, kasihan. Saya kasih rangkumannya aja. 2 Raja-Raja 23 ayat 1-25. Ibu bapak dan teman-teman boleh buka, nanti silakan dibaca ceritanya. 2 Raja-Raja pasal 23. Mungkin bisa dilihat dari judul perikopnya saja ya, supaya kita bisa langsung tahu gambaran besarnya. Ayat 1 sampai ayat 25. LAI menolong kita untuk tahu isi ceritanya apa. Pembaruan. Ada pembaruan. Jadi kalau tadi saya kasih tunjuk ya di slide sebelumnya, warna orange yang paling pertama, Yosia, ketika mendengarkan teguran, ketika mendengarkan nasihat, ketika disampaikan firman, yang terjadi adalah pembaruan. Wah, ini luar biasa nih. Jadi kalau ada di antara kita yang punya nama Yosia, cerita Alkitabnya keren habis. Ada pembaruan. Dan pembaruannya gak main-main. Secara spiritual, yang berhala-berhala itu babat habis. Mirip seperti yang terjadi dengan Hizkia. Sebelumnya di eranya Yesaya dibabat habis, pembaruan spiritual dilakukan. Jadi sebagai seorang raja dia ambil power, dia gunakan powernya dengan baik untuk bilang ayo bertobat. Nggak bisa kita begini, kembali kepada Allah. Jangan lagi ke gunung sana, jangan lagi ke gunung sana, jangan lagi bikin itu di sana, jangan bikin itu di sana. Kembali, kita kembali. Secara spiritual terjadi pembaruan. Itu ekstrim itu ya. Ayo hari Minggu kembali ke gereja. Wah, itu kalau terjadinya hari ini kayaknya gitu. Sebelum ngafe ke gereja. Wah, ceritanya gitu. Tapi ini ekstrim yang dilakukan oleh Yosia. Pembaruan terjadi. Secara sosial sama. Ceritanya Yosia agak beda dengan yang sebelumnya. Sebagai raja cara memimpinnya beda. Sebagai raja, kebijakan-kebijakan yang diambilnya beda. Sebagai raja, caranya touch kepada rakyatnya beda. Ada pembaruan yang luar biasa terjadi pada Yosia. Tapi apa yang terjadi dengan beberapa raja berikutnya setelah Yosia? Nah, kalau ini saya bisa minta tolong baca. Balik lagi sekarang kakak. 2 Raja-Raja 23, beberapa ayat yang saya tulis di baris ketiga. Bisa dibantu ya. 2 Raja-Raja 23, setelah perikop pembaruan yang dilakukan oleh Yosia, nah dibantu baca. Yoahas, Raja Yehuda. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu, sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Yoyakin Raja Yehuda. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta bin Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Ayat 18-19.
Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Semakin memperjelas yang tadi kita baca. Setelah Yosia, raja-raja berikutnya selalu disebut melakukan yang jahat. Melakukan yang jahat seperti nenek moyangnya, seperti bapaknya. Melakukan yang jahat, simple, tapi kita bisa langsung tahu jahatnya kayak gimana. Artinya, pembaruan cuma terjadi di Yosia. Karena setelah itu Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, bahkan sampai Zedekia melakukan yang sama seperti nenek moyangnya. Jadi teman-teman, saya mau bilang begini secara sederhana. Bayangkan jadi Yeremia. Yeremia dipanggil oleh Allah di tengah kebobrokan yang udah dari generasi ke generasi. Yeremia dipanggil oleh Allah untuk, dalam tanda kutip, merespon situasi yang kayaknya kalau udah dibilang, ya elah ini mah udah mendarah daging. Udah susah nih kayaknya nih. Kayaknya udah berat. Jangankan begitu, saya waktu punya anak, wah, orang tua dan mertua saya dengan informasi yang zaman dulu mungkin bilang, ayo pakein ini, pakein gurita segala macam buat anak-anak muda yang sekarang mungkin mau menikah atau sudah menikah menjadi pasangan muda, mungkin kita akan tahu bahwa kata dokter gak usah dibedong-bedong. Bisa kebayang gak ributnya saya dengan orang tua saya? Zaman Bareto kamu kayak dibedong gak kenapa-napa, kan begitu ya. Dari zaman dulu papa mama ngebedong kamu juga gak kenapa-napa, kamu sehat, kamu baik, kamu sekarang hidup. Itu baru satu generasi antara saya dengan orang tua saya dengan mertua saya. Urusannya juga simple, hanya untuk urusan bagaimana merawat bayi. Bagaimana jika ini bicara tentang perilaku. Dan ini bukan cuma sekadar satu generasi yang hidupnya sekitar 15 tahun, seperti generasi berganti, generasi milenial, sekarang generasi Z, generasi Alpha, dan mulai masuk generasi Beta. Ini bergenerasi. Berapa tahun? Kalau terjadinya dari nenek moyangnya dari zaman Raja Uzia tahun 785 sampai tahun 641, itu berapa tahun? 140 tahun. Kalau polanya begitu-begitu selama 140 tahun itu udah jadi karakter. Heseh. Susah. Memperbarui situasi yang sudah lama. Situasi yang udah jadi biasa. Memperbarui situasi yang kayaknya ya ini mah udah dari zaman dulu taunya begitu. Susah. Tapi justru di tempat situasi seperti itulah Yeremia diutus oleh Allah. Saya mulai dengan apa yang diminta oleh Allah dulu. Allah memanggil, Yeremia pasal 1 ayat 7 tadi kita sudah baca. Yeremia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan yang Allah mau sampaikan. Saya mau mulai dari apa yang menjadi panggilan Allah dulu. Sebelum kita nanti berdiskusi tentang apakah kita mau obey atau tidak. Allah memanggil Yeremia dan kita semua. Apa? Sampaikan yang Allah mau sampaikan. Jangan diam di situasi di mana kita harus bicara. Diam itu mas iya, tapi tidak selalu diam itu menjadi baik, teman-teman. Diam itu mas iya, tapi diam di tengah ketidakadilan dan kejahatan tidak mas sama sekali. Diam itu indah iya, tapi diam di dalam setiap pelanggaran hanya akan membuat pelanggaran tampak jadi baik. Dan dianggapnya sebagai ya boleh begitu. Maka Yeremia diutus oleh Allah dan kita semua diutus oleh Allah untuk menyampaikan apa yang Allah mau sampaikan. Poinnya jangan diam. Di situasi di mana Allah memanggil kita untuk bicara. Jangan kebalik. Pas gak diminta bicara ngoceh terus. Giliran kita diminta ngomong, diem. Kebalik. Jangan diam ketika kita harus bicara. Apalagi anak-anak muda. Ini generasi-generasi idealis.
Generasi-generasi di mana kita sedang lagi aktif-aktifnya, energinya lagi besar. Maka jangan diam ketika kita memang Allah pakai untuk bicara. Jangan diam, please. Kalau kita mau ukur-ukur, gedein suara kita untuk hal-hal yang benar, kurangi, kecilin suara kita untuk hal-hal yang receh dan gak penting. Kita bisa ukur sendiri teman-teman. Kita bisa ngukur sendiri di mana kita harus bersuara lantang dan di mana kita harus mengecilkan suara kita. Jangan diam di situasi di mana Allah memakai kita, menuntun kita, membawa kita untuk bicara. Karena jika kita diam di saat kita harus bicara, suara yang tidak seharusnya yang akan jauh lebih lantang. Suara yang tidak semestinya, suara yang penuh dengan kepalsuan, suara yang penuh dengan kejahatan yang akan lebih menang. Kita hidup di generasi bukan lagi modern, postmodern teman-teman. Pasca modern, informasinya banyak. Hari ini kita mau minta informasi, diadu aja semua AI-nya itu ya. ChatGPT, Gemini, Copilot, apa yang baru sekarang dari Cina kemarin? DeepSeek, sok sekarang kita aduin. Informasi mana yang benar, dan kita mungkin bisa percaya pada salah satunya kan. Banyak informasi, kita bisa cari informasi macam-macam. Tapi pertanyaannya, siapa yang menyajikan informasi itu sehingga disajikan oleh AI? Kalau ada banyak orang menyajikan informasi yang keliru dan AI menganggap itu benar, apalagi kita menjadi orang-orang yang malas cari informasi yang benar dan percaya, oh kata Gemini ini, oh kata ChatGPT ini, oh kata Copilot ini, dan kemudian kita tidak lagi memverifikasi informasinya ke bawah kita. Tapi poinnya adalah, teman-teman kita semua generasi muda, kita semua sebagai gereja Tuhan, apa sumbangsinya untuk membuat informasi yang benar tersebar kemana-mana? Kalau kita diam di saat kita harus bicara, sorry, suara yang hoax, suara yang palsu, suara yang ngaco, ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang aneh yang akan justru mempengaruhi dunia ini. Bersuara, dipanggil Tuhan. Jangan diam ketika Allah memanggil kita untuk bicara. Dan di situ Yeremia dipanggil. Dan bukan hanya sekadar menyampaikan suara Allah, tapi Yeremia juga dipanggil dengan sebuah prinsip. Bahwa kalau Allah memanggil kita untuk bicara sesuatu, please jangan dimanipulasi. Apalagi mencatut nama Allah. Kelihatannya keren, ini suara Allah. Kata Alkitab, padahal Alkitabnya gak dibaca. Bilang doang, kata Alkitab. Oh. Udah gitu nanti jadi WL lagi ya. Kata Alkitab, Alkitab bagian mana gitu ya. Pokoknya ada lah. Kata Alkitab yang mana? Maka Yeremia diingatkan, jangan manipulasi perkataan Allah. Allah minta kamu bicara apa? Rujukannya apa? Back to Bible lah, kembali ke Alkitab. Kalau mau tahu apa yang Allah pengen kita sampaikan, kembali ke Alkitab. Jangan manipulasi. Jangan mencatut nama Allah sembarangan, jangan menyelewengkan kuasa. Saya kasih dalam kurung, hati-hati ya. Oh mana di sini? Udah ada. Tapi hati-hati. Karena misalkan kita ingat ada sosok nabi palsu yang mencatut seolah-olah suara Allah padahal bukan. Ingat Hananya? Nah, ini di slide setelahnya kayaknya ya. Nah, Hananya. Ingat Hananya. Hananya itu kan bilang, saya mendapatkan penglihatan dari Allah. Tenang, kita tidak akan lama dibuang. Ngakunya suara Allah. Tapi Yeremia bilang, oh enggak, itu suara siapa? Bukan, itu bukan suara Allah. Jadi ketika Allah memanggil kita untuk berbicara, hati-hati. Apakah yang kita sampaikan sebagai kebenaran itu adalah apa yang Allah kehendaki untuk kita sampaikan? Atau kita jangan-jangan hanya mencatut nama Allah, menyelewengkan kuasa dari Allah. Ini poin yang pertama, sampaikan yang Allah mau sampaikan, jangan diam ketika Allah meminta kita bicara, dan ketika kita bicara ingatlah ada wibawa Allah dalam setiap perkataan kita. Ada kuasa Allah dalam setiap perkataan kita, jangan sembarangan. Yang berikutnya, responlah apa yang Allah perlihatkan kepada kita. Ketika tadi Yeremia ditanya, Yeremia apa yang kau lihat?
saya ngelihat sebatang pohon badam. Ya, yang kamu lihat itu benar. Gitu ya. Yeremia, apa lagi yang kau lihat untuk kedua kalinya? Saya melihat ada kuali mendidih. Itu datangnya dari utara. Iya, betul. Dan atas penglihatan itu ada sesuatu yang harus kamu perbuat. Ketika kamu melihat sesuatu, ada panggilan Allah di situ dan kamu diminta berbuat sesuatu seperti yang kamu lihat. Maka ketika Allah memperlihatkan kepada kita sesuatu yang menuntut kita meresponnya, responlah dengan jujur. Berbuatlah, jangan diam, dan lakukanlah seperti yang Allah mau. Nah, baru kita masuk pada pergumulan yang beratnya. Kalau kita udah tahu apa yang menjadi God's call, panggilan Allah bagi kita untuk memperdengarkan suara Allah, dan merespon apa yang Allah perlihatkan kepada kita, persoalannya adalah kadang-kadang kita malas untuk taat. Kita nggak mau patuh. Dan alasan yang paling sering itu juga sama seperti yang disampaikan oleh Yeremia. Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tuhan, aku masih muda. Pertanyaannya, yang Yeremia ungkapkan, apakah karena dia sadar dia punya kelemahan? Atau karena ketakutannya yang lebih besar? Atau kelemahan membuatnya semakin takut? Tadi saya mau sampaikan di awal, nama raja-raja yang panjang itu ya. Berada di situasi di mana kejahatan itu seperti sudah menjadi karakter, mendarah daging, dan dipanggil untuk jadi orang anti mainstream di situ susah. Heseh bos. Kan? Bisa jadi kalimatnya Yeremia adalah caranya memanipulasi ketakutannya dan keengganannya untuk ya ampun. Bersuara di tengah ketidakmungkinan men. Yang saya hadapi siapa? Raja bos. Saya siapa? Menghadapi pemimpin, saya siapa menghadapi orang hebat, saya siapa menghadapi orang yang punya kuasa. Man, it's impossible. Saya masih muda Tuhan, gak cakap untuk bicara. Yang sebenarnya di belakang kepalanya bukan cuma sekadar itu, ini sesuatu yang mustahil, janganlah saya. Ini sesuatu yang berat. Bagaimana mengubah kebiasaan yang sudah terjadi selama 100 tahun lebih? Buset. Jangankan mengubah kebiasaan yang sebegitu besarnya. Mengubah kebiasaan yang receh. Baru puluhan tahun aja udah susah. Ratusan tahun. Saya siapa? Saya kecil. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Yang Yeremia tunjukkan tampaknya adalah kelemahan. Tapi kita bisa melacaknya lebih lanjut. Jangan-jangan sebenarnya Yeremia harus berhadapan dengan ketakutan yang besar. Informasi tambahan. Dia keturunan imam. Men, keturunan imam. Ini kalau mau dibilang ya, ini anak pendeta, tahu seluk-beluknya pendeta. Dia paling tahu gereja kayak gimana. Dan ketika tadi dibilang, secara spiritual, itu banyak yang bermasalah, ya kan? Coba tadi bagian Alkitab yang kita baca, itu kan ngeri ketika akhirnya Yeremia diutus oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-18. Adapun aku sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Buset. Ini kalau caranya anak pendeta, tahu bobroknya pendeta-pendeta pada zaman itu dan bobroknya gereja pada zaman itu, terus dibilang bongkar gerejamu. Wah, habis bos. Iya kan? Makanya benar nanti ceritanya Yeremia pernah diburu loh sama orang-orang di Anatot. Mau dibunuh. Segitunya. Yeremia dikejar-kejar, mau dibunuh. Teman-teman sebangsanya, teman-teman kelompok imam di Anatot nyerang dia. Gak gampang. Bayangin. Panggilan Allah simple. Perdengarkan suaraku. Respon apa yang kamu lihat yang aku perlihatkan kepadamu. Tampak simple. Tapi ketika konteksnya adalah
Mengubah sesuatu yang biasa terjadi padahal itu salah. Berhadapan dengan teman-teman saya yang saya tahu ini boroknya seperti apa semua saya tahu betul. Menghadapi kebiasaan-kebiasaan yang saya tahu betul sudah melenceng, dari mana saya harus memulai? Bahkan kalau yang saya hadapi adalah orang-orang yang punya kuasa, apa yang harus saya lakukan? Sebagai anak-anak muda, saya bisa yakin, kadang-kadang kita punya banyak ketakutan dan lebih memilih main aman. Anak muda yang idealis mana? Pemuda gereja yang hidup dan bertumbuh di dalam firman Tuhan itu mana? Pilihannya sekarang adalah obey God's call atau pilih main aman aja lah kita. Yang penting gue masih bisa kuliah. Yang penting karir gue baik-baik aja. Yang penting gaji gue aman. Atau berani ketika kita bilang, ini enggak, ini tempat kerja yang enggak beres. Enggak. Ini kebiasaan-kebiasaan kuliah yang enggak bener. Enggak. Ini cara mahasiswa yang enggak baik. Sorry enggak. Ini cara bertumbuh karir yang enggak pas. Sorry enggak. Beranikah kita akan punya idealisme yang tetap di dalam firman Tuhan, di dalam panggilan Allah, bahwa saya tidak akan melibatkan diri di dalam pergaulan yang seperti itu. Bahkan saya berani bersuara jika saya harus berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Gak gampang. Sulit. Kritisnya gereja dipertanyakan. Sederhananya adalah Allah memanggil kita untuk berani kritis di tengah situasi yang mungkin sudah dianggap mapan dengan kejahatan. Beranikah kita kritis? Anak-anak muda, anak-anak idealis. Negeri ini pernah berkali-kali mengalami pembaruan yang luar biasa karena seruan anak muda. Sumpah Pemuda misalkan, oh itu jadul sekali, ya. Reformasi 98, oh itu jadul sekali, ya. Terus apa yang terjadi sekarang? Kita ditunggu. Kita ditunggu teman-teman. Kita ditunggu untuk bersuara. Kita ditunggu untuk bertindak. Kita ditunggu untuk berani kritis. Dan bukan cuma sekadar kritis, tapi solutif di tengah situasi yang memanggil kita saat ini. Leksionari kita, kalau ngomongin leksionari, hari ini pakai Lukas pasal 4. Yesus menghardik para pendengarnya dengan bilang, dulu zaman Elia, ada banyak janda-janda kelaparan, tapi Elia diutus Tuhan ke Sarfat. Dulu zaman Elisa, ada banyak orang kena sakit kusta, kena penyakit menular, tapi Elisa diutus oleh Tuhan kena aman. Kenapa tidak terjadi di Israel? Kenapa tidak? Karena Israel dan Yehuda adalah orang-orang yang sudah paham dan dengar firman, tidak mau melakukan firman. Apa yang terjadi? There's no miracle. Gak akan ada keajaiban terjadi. Gak akan ada perubahan. Gak akan ada reformasi. Gak akan ada transformasi. Maka jika kita mengharapkan gereja ini bertransformasi terus menjadi lebih baik, dan kita bertanya kapan kita bisa seperti itu, jawabannya adalah tergantung kapan kita mau mulai. Kapan kita mau menjawab panggilan Allah. Tapi saya punya kelemahan, tapi saya gak bisa apa-apa. Men, apakah kita harus menunggu kita menjadi sempurna? Tuhan menjawab Yeremia, jangan takut kepada mereka karena Allah tahu itu alasanmu karena kamu takut. Tapi Allah bilang kepada Yeremia, pergi kepada siapapun Allah mengutus engkau. Pergi kepada siapapun, pergi. Jangan gentar menghadapi siapapun. Jangan takut. Pemuka, hadapi. Pembesar, hadapi. Bahkan kalau Yeremia tadi, kamu akan berhadapan dengan seluruh negeri ini, jangan gentar. Tapi itu persoalan pertama. Persoalan yang kedua, kadang-kadang kita menghindar. Bukan karena kita takut, males. Ngadepin siapa? Ya dia. Bukan karena takut, enggak, tapi sorry aja, mendingan lu dihukum deh, gitu ya.
Kadang-kadang kita juga mikirnya gitu ya. Nggak mau ngadepin orang itu, kenapa? Bukan karena kita takut sama dia, tapi karena males. Saya males terjadi permulihan. Allah memanggil kita untuk berani. Anak-anak muda, jaga kekritisan kita seturut dengan firman Allah. Tapi saya punya kelemahan Pak, iya. Tapi saya punya ketakutan, iya. Allah tetap melihat kelemahan Yeremia, Allah melihat ketakutan Yeremia, dan atas kedua hal itu Allah bilang begini. Atas segala kelemahan kita, Dia sungguh mengenal kita, jauh daripada kita mengenal diri kita sendiri. Allah tadi mengatakan, sebelum kau ada di kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Ketika dia mengutus kita dan kita bilang saya punya kelemahan, iya. Tapi ingatlah, Allah yang mengutus kita jauh lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri. Allah tidak mengubah kelemahan kita lalu tiba-tiba hilang. Dia akan dan ayat 19. Jangan takut sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ayat 8, ayat 19 diulang 2 kali dalam bacaan kita. Jangan takut, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Artinya bisa jadi kita ketangkep dalam kesulitan. Bisa jadi kita ketangkep dalam problem. Bisa jadi kita berada di situasi yang mengerikan. Bisa jadi ketika kita berbuat sesuatu yang kritis, yang benar, yang baik. Bisa jadi kita berada di titik yang sangat mengerikan. Tapi janji Allah, aku bersamamu di situ. Dan aku melepaskan engkau. Dia tidak berjanji tenang, gak akan kenapa-napa. Bukan, engkau mungkin kenapa-napa. Engkau mungkin berada dalam bahaya. Tapi tenang, aku akan melepaskan engkau. Dia tidak menjanjikan kita tidak ada bahaya. Bahaya mungkin ada. Tapi ketika bahaya itu mungkin kita alami, tenang, aku menyertai engkau. Dan aku akan melepaskan engkau. Maka jika hari ini kita takut, ketakutannya itu wajar. Bisa jadi kita pilih main aman. Karena daripada kita berhaya dan kita kemudian keblejoklah, melaratlah, hidup susahlah dan lain sebagainya. Mungkin. Allah tidak bilang, enggak kok tenang, enggak akan keblejok, enggak akan jatuh, enggak akan melarat. Enggak, dia enggak janji itu. Tapi sekalipun itu pernah kita alami, Allah melepaskan engkau. Jadi mau obey atau mau main aman? Kalau Allah memanggil kita untuk bersuara di tengah situasi yang tidak mudah, mau bersuara atau bungkam demi aman? Kalau Allah memanggil kita untuk memperlihatkan kepada dunia damai sejahtera dengan cara Allah, mau susah payah atau main yang mudah? Jawabannya ada pada kita. Jika kita melihat, kalau kita ingin melihat ada miracle terjadi di tempat di mana kita berada, transformasi, reformasi, perubahan yang baik, mulailah berbuat sesuatu. Allah menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Ya Allah, pada sore hari ini kami ingin belajar menjadi pribadi-pribadi yang mau dengar panggilan Allah. Dan di dalam kami mendengar panggilan Allah, kami juga mau mencoba untuk taat. Kami mau patuh. Kami mau ikuti kemana Engkau menuntun kami. Walaupun kami tahu Tuhan, kadang-kadang Engkau memanggil kami untuk sesuatu yang tampak berat, mengerikan. Sesuatu yang buat kami impossible, susah. Tapi sebagaimana Yeremia, kami mau percaya. Ketika Engkau memanggil kami, Kau sangat kenal kami. Kau tahu betul kami. Bahkan dengan segala kelemahan kami. Kau tahu kami yang juga punya ketakutan dan keraguan. Tapi sebagaimana juga Yeremia, kami percaya Kau menolong kami di dalam kelemahan kami.
Engkau memperlengkapi dan memampukan kami. Dan di dalam segala ketakutan kami mau percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Kami ingin menjadi anak-anak muda yang kritis. Kami ingin menjadi gereja Tuhan yang berani bersuara. Kami ingin menjadi komunitas Kristen yang terlibat di dalam pembaruan, menghadirkan miracle Allah. Dan kami percaya semua dimulai ketika kami mau berbuat sesuatu. Ketika kami mau bersuara, ketika kami mau bertindak di situasi yang sangat berat ini. Tuntunlah kami ya Allah, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, supaya setiap kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hari ini kami mau mengingat serta berdoa bagi setiap sahabat kami. Dalam syafaat ini kami mau mendoakan seorang sahabat kami yang saat ini terus berdoa, berharap untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan dan juga mendapatkan prestasi akademik yang gemilang. Kau dengar doa ini ya Allah, dan kami juga percaya Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi sahabat kami, supaya sahabat kami dengan harapan ini boleh bekerja, boleh belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan proses belajar yang sungguh-sungguh dan dalam pertolongan kuasa-Mu mendapatkan hasil akademis yang terbaik. Kami juga mendoakan sahabat kami yang berdoa supaya bisa lulus SCMT 2025 dan mendapatkan kesempatan berkarir sebagai GKI. Kau berkati teman kami supaya dengan cara-cara yang jujur dan segala harapannya boleh tercapai. Kami mendoakan juga teman kami yang terus berproses untuk menghadapi pekerjaan yang baru, mungkin harus beradaptasi dengan kulturnya, mungkin harus beradaptasi dengan lelahnya, tapi biarlah teman kami di pekerjaannya yang baru ini bisa mendapatkan kesuksesan, bisa dengan setia mengerjakan pekerjaannya, dan dengan pekerjaan itu ada berkat, ada rejeki yang tersedia baginya. Kami berdoa untuk teman kami yang saat ini bergumul dengan pasangan hidup. Mereka yang sedang mencari jodoh, kiranya jodoh yang tepat yang Allah persiapkan dapat dipertemukan bagi teman-teman kami. Dan utamanya biarlah kami juga pertama-tama menjaga kualitas diri kami, sehingga ketika nanti kami bertemu dengan siapapun yang menjadi jodoh kami betul-betul menjadi pasangan yang akan saling membangun dan justru bukan saling menjatuhkan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin punya masa lalu yang tidak mudah. Ada kepahitan baik itu bicara tentang pasangan atau bicara tentang pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Buat teman-teman kami yang sedang meratap dan sedang berjuang untuk move on dari masa lalu, kiranya Engkau menguatkan setiap mereka. Buat mereka yang saat ini sedang sakit, kiranya Engkau juga memberkati supaya teman-teman kami yang sakit dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikis, secara mental dan spiritual. Kami juga berdoa supaya teman-teman kami yang saat ini berkonflik dalam kuasa Roh Kudus mau belajar mengampuni, mau belajar berdamai, dan bagaimana terus juga membangun rekonsiliasi dengan teman-teman. Buat teman-teman kami yang saat ini anggota keluarganya mau pergi dari Pekanbaru ke Sukabumi, Kau berkati juga perjalanan kakak dari teman kami, supaya kakak ini bisa juga membangun kehidupan yang baru, supaya perjalanannya aman, terutama dalam penerbangan. Kami juga berdoa untuk segala rencana yang sedang diupayakan, kiranya Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk pada umumnya, pemuda, remaja, GKI Bogor Baru, kaum dewasa, bapak, ibu, oma, opa, berkatilah kami semua. Kami percaya Engkau memberkati gerejamu di tempat ini, supaya boleh menjadi gereja yang berdampak. Tapi sebelum kami bisa terus berdampak, biarlah pembaruan itu juga pertama-tama terjadi di gerejamu ini. Supaya gerejamu menjadi gereja yang berani bersaksi tentang kebenaran, dan menjadi gereja yang senantiasa kritis terhadap apa yang dilihatnya. Supaya gerejamu berani bersuara, bukan hanya lantang di dalam, tetapi juga berani bersuara tentang kehidupan bermasyarakat. Biarlah gerejamu ini boleh terus menjadi gereja yang mewartakan kabar baik. Bukan hanya kabar baik untuk pribadi-pribadi di dalam komunitas, tetapi juga di luar komunitas. Berkati juga Kak Shema dalam setiap prosesnya, Kau pimpin, semoga kelak dalam pertolongan kuasa Roh Kudus boleh menjadi seorang pendeta yang luar biasa, bertanggung jawab, yang dapat memimpin dan menggembalakan umatmu dimanapun Kau menempatkannya. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Allah, terima kasih.
Dan terima kasih untuk kesempatan kami membawa pokok-pokok syafaat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan muda, mohon bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan iman rasuli dengan sikap tegap. Kita bersama-sama mengikrarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saatnya kita mendengar pujian yang akan dipersembahkan oleh kelompok pemuritan Yosua. Kami persilakan. Selamat sore teman-teman. Lagu yang akan kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, Facing a Task Unfinished. Lagu ini atau dalam bahasa Indonesianya menghadapi tugas yang belum selesai. Lagu ini dikarang oleh Frank Houston, pimpinan OMF, Overseas Missionary Fellowship di Inggris tahun 1931 untuk memanggil misionaris melayani di Cina Daratan. Lagu ini diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Kit dan Catherine Getty tahun 2015 dalam ulang tahun ke-150 OMF. Lagu ini diinspirasi pertama oleh Matius 28 ayat 18 sampai 20 untuk pergi memuridkan segala bangsa. Dan juga fakta, seperti khotbah Pak Dedan tadi, banyak orang tidak mau pergi bermisi, padahal firman-Nya sudah jelas, tugas kita adalah pergi bermisi dan masih banyak orang yang belum mendengarkan firman Tuhan, saat itu khususnya di Cina Daratan. Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, sambil mendengarkan lagunya, menyimak kata-katanya, berdoa untuk diri kita masing-masing. Untuk kita mau pergi menerapkan firman Tuhan yang tadi sudah dikhotbahkan untuk menghadirkan transformasi dalam diri kita, keluarga kita, gereja kita, kampus kita, tempat kerja kita. Tetapi terlebih, kita mau menerima panggilan Tuhan untuk pergi, menyatakan bahwa tidak ada nama lain yang berkuasa menyelamatkan selain Yesus Kristus. Facing a Task Unfinished. Facing a task unfinished that drive us to our knees, unneeded and diminished rebukes our slothful least. We who rejoice to know Thee renew before the throne. The solemn pledge we owe Thee to go and make Thee known.
Where other lords beside thee hold their unhindered sway, where forces that defy thee still today. With none to heed their crying for life and love and light. Unnumbered souls are dying and passing to the night. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. We better thought that flaming fell from the hands of those who gave their life from claiming that Jesus died and rose. Ours is the same commission, the same glad message ours, fired by the same ambition. To thee we yield our power. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. Oh Father who sustain them, oh Spirit who inspire, Savior who love constrain them to toil with zeal untired. From cowardice divine, from lethargy away, for on thy errands to labor for thy sake. We go to all the world with kingdom hope unfirm. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. We go to all the world, His kingdom hope unfirm. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. Terima kasih pujiannya PS Yosua. Tuhan memberkati kita melalui pujian tadi. Saudara-saudara sekalian, kita diberi kesempatan saat ini untuk mempersembahkan persembahan kita sebagai wujud syukur kita. Sebelumnya kita akan melandasi persembahan kita dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 216. Berlimpah sukacita di hatiku,
Di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kami undang untuk bangkit berdiri. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatimu, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Dengan segala syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kudus. Kami saat ini dengan penuh sukacita membawa berkat-berkat dari Tuhan asalnya. Terimalah dan urapi berkat yang kami serahkan kepada Tuhan, sehingga mampu untuk melebarkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami juga bersyukur bahwasanya Tuhan selalu menuntun kehidupan kami. Kami senantiasa memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman semuanya, sebagaimana Yeremia dipanggil untuk berani mempersaksikan apa yang menjadi suara Tuhan di tengah situasi yang memang tidak mudah. Tapi justru di sanalah Yeremia dia panggil supaya ada transformasi, ada pemulihan terjadi, ada keajaiban Allah dinyatakan dengan penuh rahmat. Di situasi seperti sekarang, Allah memanggil kita. Jika kita juga melihat ada situasi yang tidak mudah, tapi justru di situasi tidak mudah seperti itulah suara kita diperlukan, daya kritis kita dipakai, dan di sanalah gereja Tuhan dipanggil. Allah memanggil kita, dan apakah kita mau bersedia menjawab panggilan Allah? Biarlah pujian ini menjadi bentuk jawaban kita. Kami datang, penuhi panggilan-Mu, ya Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat.
Dan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung, melayani yang lemah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, ringankan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita bersama memohonkan dan menerima berkat Allah. Kiranya Allah memberkatimu dengan keberanian untuk bersuara kritis di tengah situasi yang tidak benar. Kiranya Allah memberkatimu dengan keberanian bahkan ketika harus menghadapi orang-orang terdekatmu. Kiranya Allah menolongmu di dalam segala kelemahanmu, dan kiranya Allah menyertaimu di dalam setiap ragu dan takutmu. Berkat dan kasih karunia Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu kini dan selamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Selamat hari Minggu, ibadah kita sudah selesai. Sebentar kita akan menyimak warta lisan ya. Yang pertama teman-teman, tentunya warta lisan kita ada, ini pertama nih. Nah, bagi teman-teman yang mau pelayanan sekarang sudah modern, tidak perlu mencatat. Ini geser-geser dong. Oh, ini gerak-gerak sendiri ya. Wah, luar biasa ya. Teman-teman yang mau pelayanan bisa langsung scan barcode yang sudah tersedia di depan ya. Belum, sabar dong ya. Oke, ya ada barcode-nya, ada Jerry, ada Ivana juga Lisa yang teman-teman bisa scan. Lalu yang kedua ada prayer box ya. Bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk didoakan, teman-teman hanya perlu menulis pokok-pokok doa di kertas yang sudah disediakan oleh pengurus asyir di bawah, baik itu sebelum ataupun sesudah ibadah. Nah, selanjutnya ini akan menjadi pokok doa syafaat di ibadah kita selanjutnya. Oke, lalu warta lisan selanjutnya adalah
Happy birthday. Bagi teman-teman yang berulang tahun, Bapak atau Ibu berulang tahun di bulan Januari, boleh maju ke depan. Silakan yang berulang tahun di bulan Januari. Peter ya, Bu Yanti. Oke, siapa lagi yang ulang tahun di bulan Januari? Silakan maju. Ada lagi sebelah sini. Joyce. Oke, Joyce, maju Joyce. Ada lagi kah? Oke. Kita nyanyi lagu bareng-bareng ya. Ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan firman Kamu. selamat Selamat ulang tahun. Ya, kita akan bersama-sama berdoa. Boleh minta tolong Pak Pendeta Dedan untuk mendoakan rekan-rekan kita yang berulang. Tadi siapa aja? Bu Yanti, Ganti Peter, dan Joyce. Joyce. Oke. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Yalah kami ikut bersuka cita bersama dengan 3 sahabat kami, Ibu Yanti, Peter, dan Joyce, yang bulan Januari kemarin merayakan pertambahan usia. Pertambahan usia mengingatkan kami, di sana ada langkah-langkah kaki yang disertai oleh Allah. Pertambahan usia mengingatkan kami pernah punya pengalaman-pengalaman tidak mudah, tapi kami terus dipercaya untuk melanjutkan kehidupan. Maka sebagaimana langkah-langkah yang sudah lalu dalam penyertaan kasih Tuhan, saat ini kami memohon, kiranya Engkau merahmati 3 sahabat kami dengan cinta kasih. Biar hari-harinya dipenuhi dengan kegembiraan. Biar segala harap dan rencananya boleh terus diperjuangkan dengan pertolongan Tuhan. Tapi lebih dari itu semua, biar ketiga sahabat kami di usia yang barunya senantiasa mau mendengar suara Allah dan melihat apa yang Allah kehendaki. Dan kami percaya Kau terus memberkati 3 sahabat kami dengan segala hal yang saat ini sedang menjadi perjuangannya. Baik keluarga, baik studi, baik pekerjaan, baik mengenai apapun yang saat ini diperjuangkan. Kau bersama dengan 3 sahabat kami. Terima kasih ya Allah, kiranya berkat-Mu beserta dengan setiap mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Teman-teman boleh maju sambil mengucapkan selamat ulang tahun, tapi stay di depan ya, langsung foto ya. Boleh maju-maju satu-satu mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua yang di depan. Selamat ulang tahun, 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 selamat ulang tahun.